A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat syiar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penilaian Allah terhadap manusia bukan disebabkan karena harta, jabatan, ataupun ketampanannya, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dipedulikan orang, tetapi begitu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dirindukan bidadari surga. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Nama yang terkesan asing, tidak begitu indah, dan justru menjurus pada ciri fisiknya yang kerdil. Nama yang disandangnya tentu bukan pemberian dirinya sendiri, bukan pula pemberian dari kedua orang tuanya. Julaibib adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, seorang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar, hingga dia merasa tidak berharga sama sekali hidup di dunia. Ditambah lagi keseharian Julaibib yang serampangan, lusuh, dan jorok membuat orang-orang sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya. Julaibib hanya tidur beralaskan pasir dan kerikil, serta berbantal tangan setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya untuk mengambil air dari kolam umum penduduk setempat. Pemimpin Bani Islam yang bernama Abu Barjah pernah berkata tentang Julaibib kepada rakyatnya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Kendati demikian, kurnia Allah tidak akan pernah salah alamat diberikan. Julaibib pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika salat maupun jihad ataupun berperang. Pada suatu hari, Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi tegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Julaibib, tidakkah engkau menikah? Siapakah orang yang mau menikah putrinya?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Di hari berikutnya, Julaibib kembali ditanya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, pada hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada si pemilik rumah. Betapa terkejutnya pemilik rumah itu mengetahui yang datang adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lantas mengira bahwa putrinya akan menjadi seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemilik rumah merasa terhormat. Sejurus kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang akan menikahkan bukan dirinya melainkan Julaibib. Sontak pemimpin Ansar itu pun kaget dan tidak merestui jika putrinya menikah dengan Julaibib yang lusuh itu. Akan tetapi, putri pemimpin Ansar itu berbeda pandangan ketika ia tahu bahwa yang meminta itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berani menolak. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis soleh itu lalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka,
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Suci Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban gadis yang bijaksana itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Hingga akhirnya sang gadis dan Julaibib ditakdirkan untuk hidup bersama. Namun dalam waktu yang sebentar, karena Julaibib harus segera menghadap sang pencipta setelah dirinya gugur sebagai syahid di medan perang. Ketika gugurnya Julaibib di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan. Tetapi tidak dengan sahabat yang lain yang memang tidak terlalu menganggap Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar para sahabatnya mencari jasad Julaibib. Akhirnya jasad Julaibib ditemukan dalam keadaan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Namun di sekitarnya terdapat 7 jasad musuh yang berhasil ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Usai Julaibib radhiyallahu anhu dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit. Dan di saat itulah Nabi besar Muhammad SAW tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangan beliau. Para sahabat melihat kejadian itu terheran-heran. Lantas ada di antara sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia di tengah-tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada." Kemudian salah seorang sahabat tersenyum bertanya kembali, "Lantas tadi mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Saat memandang langit, aku melihat bidadari turun untuk menjemput Julaibib." "Namun mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping ya Rasulullah? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" Tanya sahabat tersenyum kembali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab kembali, "Bidadari yang menjemput Julaibib itu banyak. Mereka saling merebut. Ada yang meraih tangannya, ada pula yang meraih kakinya. Sehingga salah satu bidadari itu tersikat kainnya dan terlihat betisnya. Oleh karenanya menolehkan pandanganku ke samping." Para sobat syiar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau Julaibib radhiyallahu anhu dalam hal fisik, status dan harta mungkin tidak seberuntung itu, namun beliau ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicintai Allah Rasulnya, dan menjadi rebutan para bidadari surga. Beliau mendapat derajat kemuliaan itu karena beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela agama Islam dengan darah serta jiwanya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai, kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semangat untuk membela serta memperjuangkan agama Islam hingga berakhirnya hembusan nafas kita. Amin, 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 Allah ya Rabbal Alamin. Sekian kisah sahabat Rasulullah SAW yang menjadi rebutan dari surga. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dalam kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.